Para saudara yang terkasih, zaman sekarang banyak orang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Status media sosial penuh senyum, tetapi hati penuh cemas. Rumah tampak rapi, tetapi relasi berantakan. Pekerjaan jalan terus, tetapi jiwa terasa kosong. Teknologi semakin maju, tetapi banyak hati justru semakin sepi. Bukankah itu situasi hidup banyak orang hari ini? Kalau iya, maka Injil hari ini sangat relevan. Dua murid berjalan menuju Emmaus dengan wajah muram. Mereka baru saja mengalami kegagalan besar. Yesus yang mereka harapkan ternyata wafat di salib. Harapan hancur, masa depan kabur. Mereka memilih pergi meninggalkan Yerusalem, tempat harapan itu dulu dibangun. Mereka berjalan, tetapi hati mereka mati. Para saudara yang terkasih, bukankah banyak orang zaman ini juga seperti itu? Masih bekerja, tetapi kehilangan semangat. Masih berdoa, tetapi tanpa rasa percaya. Masih bersama keluarga, tetapi jauh secara hati. Masih ke gereja, tetapi batin kosong. Namun kabar baiknya, Yesus datang justru ketika mereka sedang kecewa. Ia tidak menunggu mereka sempurna. Ia tidak menunggu mereka kuat. Ia datang saat mereka rapuh. Ia berjalan bersama mereka. Inilah pesan besar Paskah. Kristus yang bangkit hadir di tengah hidup yang berantakan. Sering kita berpikir Tuhan hadir kalau hidup lancar, usaha maju, keluarga damai, badan sehat. Tetapi Injil hari ini berkata sebaliknya. Tuhan justru paling dekat saat kita terluka. Yesus mendengarkan keluh kesah mereka, lalu menjelaskan kitab suci. Setelah itu ia memecah-mecahkan roti, dan mata mereka terbuka. Mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara? Para saudara yang terkasih, banyak hati hari ini padam. Padam karena tekanan ekonomi, padam karena konflik keluarga, padam karena anak-anak sulit diarahkan, padam karena gosip, iri hati, dan perpecahan lingkungan. Padam karena terlalu lama memendam luka. Tetapi Yesus mampu menyalakan kembali hati yang padam. Dalam bacaan pertama, Petrus yang dulu takut kini berani bersaksi. Mengapa? Karena ia telah bertemu Yesus yang bangkit. Orang yang sungguh bertemu Kristus tidak akan terus hidup dalam ketakutan. Dalam surat Petrus, kita diingatkan bahwa kita ditebus bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Kristus. Artinya, nilai hidup kita bukan ditentukan oleh jabatan, uang, status sosial, atau penilaian orang. Kita berharga karena dikasihi Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Para saudara yang terkasih, pertama, berhenti berjalan tanpa arah. Banyak orang sibuk tetapi kehilangan tujuan. Ajak Yesus masuk dalam perjalanan hidup kita. Kedua, buka telinga untuk sabda Tuhan. Setiap hari kita mendengar banyak suara,
berita buruk, gosip, keluhan, tetapi sedikit waktu untuk mendengar Tuhan. Ketiga, setia pada Ekaristi. Di saat roti dipecah, maka murid terbuka. Banyak orang kehilangan arah karena jauh dari altar. Dan keempat, bangun keluarga dan KBG yang hidup. Rumah jangan hanya tempat tidur, tetapi tempat doa. KBG jangan hanya kumpul saat ada masalah, tetapi tempat saling menguatkan. Gereja sinodal lahir dari umat yang solid dan solider. Para saudara yang terkasih, kalau hari ini hati kita lelah, kecewa atau bingung, ingatlah satu hal. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita tidak melihatnya, tetapi Ia sedang berjalan di samping kita. Maka berdoalah hari ini, Tuhan, tinggallah bersama kami. Dan ketika Tuhan tinggal bersama kita, hati yang dingin akan berkobar kembali. Langkah yang lemah akan dikuatkan, dan hidup yang gelap akan menemukan terang. Tuhan memberkati.